Pasti kalian pernah mengalami hal seperti ini, mata gerinda yang sudah terpotong atau sudah tidak layak pakai ya. Dan ini sangat beresiko sekali kalau kita gunakan kembali dan sangat tidak aman. Dan di sini saya akan memberikan triks bagaimana caranya memanfaatkan sisa potongan ini menjadi barang yang lebih bermanfaat lagi, menjadi barang yang lebih berguna lagi. Oke teman-teman, langsung saja kita ke videonya. Oke teman-teman, ini adalah mata gerinda potong yang sudah tidak bisa kita pakai tadi. Nah, di sini kita harus menyediakan tutup botol ya. Untuk tutup botolnya sendiri bebas. Jadi di sini tutup botol itu kita gunakan untuk membuat ukuran ya. Nah, seperti ini. Jadi kalian cari ukuran yang pas untuk tutup botol ini. Kalau misalkan mata gerindanya terpotong kecil-kecil, kalian bisa menggunakan tutup botol yang lebih kecil ya. Nah, kemudian setelah itu kalian potong sesuai dengan mal yang kalian buat tadi. Nah, seperti ini teman-teman ya, ini setelah terpotong. Jadi nanti untuk ukuran bagian sampingnya ini kalian bisa rapikan kembali dengan menggunakan amplas ya. Nah, kemudian setelah itu di sini kita harus menyediakan sebuah baut ya. Ini bautnya ukurannya bebas, kalau bisa ukurannya lebih panjang ya, supaya nanti lebih aman lagi, lebih safety lagi. Di sini kita lubangin di bagian tengahnya, di bagian tengah mata gerinda ini ya. Nah, karena saya menggunakan baut ukuran 10, di sini saya mengembornya dengan mata berukuran 10. Nah, seperti ini kita lubangin tepat di bagian tengah-tengah mata gerinda. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah kita lubangin ya, ini kita masukin ke dalam mata gerindanya. Namun sebelum kita masukin, di sini kita juga harus menyediakan ring ya, ring besi seperti ini. Nah, 2 buah ring. Tetapi kalau misalkan kalian nggak mempunyai ring, di sini kalian bisa menggantinya menggunakan tutup botol ya. Jadi tutup botolnya itu kalian potong kecil, kemudian kalian lubangin seperti bentuk ring seperti ini. Jadi nggak harus menggunakan ring besi ya. Nah, seperti ini. Tinggal kita masukin saja untuk ring pertamanya. Seperti ini kita masukin, kemudian kita masukin mata gerindanya. Nah, kemudian untuk di bagian belakangnya kita tambahkan 1 ring lagi ya teman-teman. Jadi untuk ringnya kalian bisa menggantinya menggunakan bekas tutup botol. Nah, untuk terakhir di sini kita kunci dengan menggunakan mur bautnya. Seperti ini. Oke, kemudian setelah itu kalian bisa kencangkan dengan menggunakan kunci ya teman-teman, seperti ini supaya lebih aman lagi. Nah, ini sudah jadi ya. Jadi ini tinggal kita masukkan ke dalam bor seperti ini teman-teman. Oke, seperti ini ya. Jadi ini saya akan mencoba memotong sebuah triplek dan juga kemudian pipa pralon dan juga paku ya. Apakah alat ini bisa untuk memotong ketiga bahan tersebut? Kita akan coba langsung ya, nanti kalian bisa lihat sendiri untuk hasilnya seperti apa. Nah, di sini untuk pertama saya mencoba untuk memotong sebuah triplek ya. Nah, untuk tripleknya sendiri ini sangat mudah sekali ya, jadi sangat empuk karena mata gerinda ini dikhususkan untuk memotong besi. Jadi kalau hanya untuk memotong triplek itu sangat mudah sekali teman-teman. Nah, di sini saya bolak-balik karena tripleknya agak terlalu tebal ya. Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ini terpotong dengan sangat mudah seperti ini ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat. Oke, kemudian kita lanjut ke percobaan kedua. Di sini saya memotong sebuah pipa pralon. Nah, dan lagi-lagi kalian bisa lihat ini terpotong dengan sangat mudah. Nah, seperti ini ya. Ini pipa pralon terbuat dari plastik. Untuk yang pertama kita memotong sebuah triplek dari bahan kayu ya, kemudian di sini dari bahan plastik. Ini terpotong dengan sangat mudah sekali. Nah, teman-teman seperti ini ya. Nah, kemudian di sini kita akan lanjut ke percobaan ketiga. Untuk ketiga di sini saya mencoba memotong sebuah paku. Oke teman-teman, untuk di percobaan ketiga ini kita bisa memotong besi dengan menggunakan alat ini, asalkan kita bersabar teman-teman. Karena kita hanya menggunakan bor ya, ini bor itu RPM-nya sangat rendah.
Jadi berbeda sekali dengan RPM gerinda. Kalau untuk gerinda RPM-nya sampai di 11.000 ya teman-teman. Berbeda dengan bor. Jadi kita perlu kesabaran untuk memotong besi. Tetapi di sini hasilnya besinya pun terpotong dengan sangat rapi ya teman-teman. Jadi alat yang kita buat ini berhasil dan bisa untuk memotong besi. Nah, seperti ini teman-teman. Kita hanya menggunakan sisa potongan mata gerinda, kita manfaatkan menjadi mata gerinda mini ya, seperti ini, dengan bermodalkan baut dengan harga cuma Rp500 kalau nggak salah di tempat saya. Nah, seperti ini. Untuk bautnya kalian bisa menggunakan baut yang lebih panjang teman-teman, supaya lebih aman, supaya lebih safety ya. Pokoknya untuk pekerjaan itu kita cari amannya saja. Nah, seperti ini kalian bisa lihat ya. Ini sangat mudah sekali untuk ditiru dan sangat mudah sekali untuk dipraktekkan. Oke teman-teman, buat teman-teman yang suka video ini silahkan bantu tekan like dan juga subscribe-nya, supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari Tukang AB. Oke, selamat mencoba. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.